Mungkin kita langsung saja ya masuk ke sesi yang kedua. Itu kita akan mendapatkan materi dari Bapak Henry Murphy. Oke, mungkin sebelum beliau memaparkan materi terkait machine learning ya di sini, ini mungkin akan juga banyak dari peserta yang tertarik. Mungkin saya akan membacakan latar belakang dari pemateri kita yang kedua. Oke, mari kita sapa dulu ya terlebih dahulu Bapak Henry Murphy. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang ya Pak. Masih tetap semangat ya Pak di siang menjelang sore ini untuk berbagi bersama teman-teman peserta seminar online. Ya Pak, mungkin saya izin menyampaikan ini ya Pak, informasi terkait Bapak bagi seluruh peserta seminar di sini. Oke, jadi pemateri kita yang kedua adalah Bapak Henry Murphy. Beliau merupakan lulusan S1 dari Universitas Indonesia, Prodi Matematika, lalu S2 di UI juga, di bidang ilmu komputer atau neural networks, dan S3 beliau itu di TU Berlin mengenai ilmu komputer yaitu machine learning. Nah, beliau merupakan dosen dan peneliti di Departemen Matematika UI, Machine Learning Group. Di sini bisa kita lihat ya informasi terkait beliau. Bapak Henry Murphy juga Ketua Prodi dari Ilmu Aktuaria UI. Penelitian yang telah beliau lakukan adalah machine learning dan aplikasinya pada masalah topik detection, sentiment analysis, and recommender system and insurance. Oke, mungkin bisa perkenalan kita dengan pemateri yang kedua, mungkin bisa kita cukupkan di sini. Peserta seminar mungkin sudah tidak sabar dengan materi yang akan disajikan oleh Bapak Henry. Kepada Bapak Henry Murphy, disilahkan Pak. Ya, terima kasih ya, Bu Tiara ya. Udah agak serak ya hari ini. Ya, Ya, selamat siang kepada semua peserta seminar online Matematika ITERA. Ya, baik, saya akan menyampaikan paparan. Saya langsung sharing ya, sharing slide saja. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Ya, sesuai dengan permintaan juga kemarin ya, untuk mendeskripsikan tentang machine learning ini. Gitu. Ya, kebetulan saya sudah cukup lama juga ya, machine learning ini dari dia belum populer sampai sekarang ini sangat populer. Gitu. Slide ini cukup panjang ya, nanti mungkin Bu Tiara bisa ingatkan ya kalau misalnya waktunya sudah kebanyakan gitu ya. Karena saya akan memberikan secara overview singkat gitu tentang machine learning. Ya sudah barang tentu tidak akan bisa semuanya karena memang topik ini saat ini berkembang sangat pesat ya. Oke. Ya terkait dengan data itu, jadi kalau kita lihat sejarah itu kan, itu sebenarnya data itu kan sudah di-encounter oleh bidang studi statistik ya, bidang studi statistik memang bagian dari matematik juga gitu. Tapi yang khusus untuk menangani data dulu ya adalah statistik gitu, program studinya gitu. Tapi kemudian seiring perkembangan bidang ilmu computer science itu muncul data-data lain gitu, data-data terkait dengan multimedia, dengan vision, gambar, suara dan lain sebagainya gitu. Yang kalau itu direpresentasikan ke dalam bentuk vektor yang umum dilakukan di statistik itu, dia menjadi data yang dimensinya sangat tinggi gitu. Nah, pada saat itu maka metode-metode statistik agak kurang gitu, sanggup menghandle data tersebut gitu. Era itu kemudian kita kenal dengan istilah ada curse of dimensionality, kutukan dimensi.
Nah, atas dasar itulah kemudian ada apa namanya komunitas di ilmu komputer, lebih khusus lagi artificial intelligence itu mereka mengembangkan sendiri metodenya gitu. Tetapi berbeda dengan statistik, mereka mengembangkan metode itu berbasis algoritmik karena memang awalnya dari computer science. Kemudian nama metodenya mereka namakan machine learning, jadi agak beda dengan statistik gitu. Jadi namakan machine learning. Nah, itu mungkin kira-kira apa namanya background dari machine learning gitu. Nah, kemudian apa sih apa namanya problem yang akan ditangani oleh machine learning? Jadi kalau kita proyeksikan masalah data itu dengan piramid data, di mana data itu adalah komponen dasar apa namanya dari piramid, maka ada beberapa hal yang bisa diekstrak dari data. Ada informasi yang namanya kemudian ada knowledge, kemudian ada wisdom. Jadi informasi ya kita sudah paham lah apa ya, sudah sempat heboh lama kan sistem informasi. Gitu. Nah, yang mungkin yang baru itu adalah knowledge. Apa beda informasi dan knowledge? Saya agak susah juga menjelaskannya, tapi biasanya kita bisa lihat dari problem yang akan dihandle. Gitu. Jadi kalau informasi itu biasanya problem itu lebih ke arah terkait deskripsi dari data gitu. Dan biasanya menggunakan metode statistik deskriptif gitu. Sementara kalau knowledge itu levelnya lebih tinggi gitu. Jadi ke atas itu semakin cerdas kalau berdasarkan kecerdasan manusia gitu. Dan biasanya problem yang akan di-encounter oleh terkait dengan knowledge itu adalah ya yang lebih cerdas gitu. Misalnya memprediksi, mendeteksi, merekomendasi. Jadi memprediksi itu kan misalnya memprediksi besok hujan atau tidak. Nah, itu kan berarti orang yang ahli di bidang itu. Nah, itulah apa namanya untuk membedakan apa informasi dan knowledge dan bila mana machine learning itu digunakan. Jadi kalau problemnya itu terkait dengan prediksi, deteksi, rekomendasi, nah baru kita menggunakan machine learning gitu. Karena saya lihat banyak juga yang apa namanya tidak tepat gitu karena memang sekarang ini apa lebih banyak menggunakan machine learning, semua problem itu mau diselesaikan dengan machine learning gitu. Jadi belum tentu juga bisa dilakukan gitu. Nah, sementara komponen yang terakhir itu wisdom. Wisdom itu kebijakan gitu. Kalau Jack Ma itu bilang untuk wisdom ini saat ini itu masih otoritas manusia gitu ya. Untuk wisdom, kebijakan, kebijaksanaan gitu. Tapi kita tidak tahu juga gitu kan. Kalau lihat film sudah ada bahwa yang mengatakan mesin itu sudah melahirkan wisdom gitu. iRobot gitu ya. Jadi bagaimana iRobot itu kemudian dia membuat wisdom sendiri mesinnya gitu. Atau yang terakhir bagaimana ada komunikasi dua server, saya lupa di Google atau di Facebook yang menghasilkan bahasa sendiri gitu. Yang manusia itu nggak paham gitu. Akhirnya mesin itu di shutdown gitu. Nah, untuk ke depan kita nggak tahu gitu. Tapi kalau menurut Jack Ma, untuk wisdom ini otoritas manusia gitu. Tapi ini dengan knowledge aja kita mesin sudah bisa mengekstrak knowledge aja sudah sangat aplikasinya itu sangat wah gitu dan bahkan dikatakan akan menggantikan manusia gitu. Oke, nah sehingga dari hal ini ada beberapa terminologi yang sekarang muncul juga terkait dengan data ini. Kemudian ada yang namanya data science gitu. Sekarang yang sangat-sangat populer ya data science. Gitu. Jadi saat ini tuh di bidang matematik itu kalau saya melihat tuh ada dua disiplin ilmu yang sekarang itu yang mengangkat juga matematik gitu ya. Pertama aktuaria jelas ilmu aktuaria, kemudian yang kedua ini data science. Gitu. Jadi ini cukup sangat mengangkat gitu. Bukan hanya dalam aspek ilmu, tetapi dalam aspek aplikasinya gitu. Jadi di industri. Gitu. Jadi sangat banyak sekali. Gitu. Nah, jadi data science ini ya banyak sekali definisinya. Kalau saya lebih gampang itu apa sih data science? Data science itu adalah statistik plus machine learning. Gitu. Jadi statistik memang yang dari awal dia sudah menangani masalah data, terutama data yang terstruktur tadi ya tabular. Kemudian ada machine learning yang kita gabungkan gitu. Kemudian muncullah istilah itu dengan ilmu data science. Dan praktisinya disebut data scientist gitu. Ya mungkin harusnya anak matematik sudah familiar dengan ini ya, karena sudah banyak banget bidang pekerjaannya, lowongannya gitu. Nah, kemudian hal yang penting itu ya machine learning-nya sendiri gitu. Jadi apa itu sebenarnya machine learning? Ya itu tadi sebenarnya kalau sederhananya machine learning itu apa? Ya metode untuk mengekstrak knowledge gitu, pengetahuan gitu. Pengetahuan yang ada pada data gitu. Sehingga
Ya seperti proses belajar pada manusia, karena asalnya memang machine learning ini dikembangkan oleh komunitas artificial intelligence. Nah, ya pada dasarnya jadi machine learning itu apa? Dia adalah seperangkat metode yang kemudian untuk belajar dari data, seperti proses belajar pada manusia. Kita kan manusia sebenarnya bisa cerdas itu kan ada belajar dari data kan, data, experience atau fakta gitu, kemudian dipelajari. Nah, kalau misalnya machine learning ini ternyata kemudian apa namanya bisa menyamai kecerdasan manusia dalam satu aspek gitu ya. Nah, ini ada beberapa keuntungan dengan menggunakan machine learning ini. Karena manusia itu kan terbatas ya. Terbatas itu dalam arti kata misalnya kalau kita harus misalnya mengelola data besar itu tidak sanggup gitu. Kemudian kalau butuh respon yang cepat itu juga tidak bisa cepat manusia gitu. Nah, kalau itu misalnya bisa imitasi oleh mesin, nah mesin itu kan tergantung kita punyanya dana berapa, kita bisa beli komputer yang besar dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kira-kira apa namanya ya kelebihan atau keuntungan dari machine learning. Oh ya, ini sudah menjelang waktu asar, jadi dekat rumah itu masjidnya udah mulai persiapan ya. Semoga tidak suaranya tidak terlalu masuk ke sana. Oke, jadi seperti itu apa namanya machine learning itu. Ya bahkan sekarang itu banyak mulai muncul apa namanya terminologi bahwa katanya machine learning akan mengurus pekerjaan manusia gitu. Banyak profesi-profesi yang akan digantikan oleh machine learning dalam konteks artificial intelligence gitu. Termasuk aktuaris gitu, sempat disampaikan aktuaris katanya bakal juga digerus oleh machine learning, akuntan gitu. Desk evaluation itu biasanya yang umum ya, tapi kita lihatlah gitu. Kalau saya melihat sih ya, masih lama lah itu prosesnya. Karena kebetulan saya apa namanya menghandle juga terkait aktuaria, itu sering ditanyakan gitu. Gimana nih aktuaris bakal digantikan mesin gitu. Oke. Nah, ini adalah secara umum. Jadi bagaimana ketika kita akan menggunakan machine learning itu prosesnya itu kira-kira secara umum seperti ini gitu. Kita memiliki data. Nah, kemudian data itu biasanya dibagi dua. Jadi ada data training, kemudian ada data testing gitu. Data training itu nanti digunakan untuk membangun modelnya. Nah, testing ini digunakan untuk mengujinya. Jadi harus diuji gitu modelnya gitu. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Jadi nanti apa namanya kemampuan model itu ya berdasarkan kemampuan di data testingnya gitu. Nah, secara umum nanti ada dua tahap umum. Ini nanti juga akan mempengaruhi model-model berikutnya. Itu ada dua tahap gitu dalam membangun model. Ada pra pengolahan. Jadi pra pengolahan itu data itu diolah dulu sebelum dilakukan fitting oleh modelnya. Gitu. Kemudian yang kedua itu pemilihan model. Itu ada dua tahap umum dari machine learning. Jadi data di pra pengolahan kemudian dilakukan fitting. Oke, mungkin saya ini karena ini basic machine learning saya agak cepat ya guys. Nah, sekarang bagaimana metode pembelajaran dari metode machine learning? Bagaimana cara dia belajar? Nah, ini terkait dengan problem apa yang akan dipecahkan. Nah, secara umum ada tiga gitu. Yang pertama itu ada yang namanya supervised learning. Jadi kalau supervised learning ini artinya kita mencoba untuk memprediksi label dari suatu data gitu. Misalnya ada suatu data yang memiliki label, nanti hubungan antara data dengan label itu yang akan di-fitting atau dipelajari oleh metode machine learning. Nah, nanti kalau dia sudah misalnya belajar hubungan tersebut, nanti dia bisa memprediksi kalau misalnya ada data baru yang belum ada labelnya. Jadi label-label itulah yang akan diprediksi. Nah, itu secara umum. Sehingga nanti supervised learning ini nanti dibagi dua berdasarkan nilai labelnya. Jadi ada yang klasifikasi, kalau labelnya berupa kelas atau kategori, kalau regresi, kalau labelnya berupa nilai atau bilangan real. Oke, nah itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya unsupervised learning. Jadi unsupervised learning ini adalah ya metode pembelajaran yang mana datanya itu tidak ada labelnya gitu.
tidak ada label yang nanti akan jadi target pembelajarannya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan? Ya, dia berdasarkan data itu saja. Dia mengekspor dari data itu saja apa hidden trend atau hidden pattern yang ada pada data itu yang akan dicoba diekspor. Nah, dua problem dari unsupervised learning ini yang terkenal, misalnya clustering, kemudian sistem rekomendasi. Jadi clustering itu mengelompokkan, sistem rekomendasi itu adalah dia bisa untuk merekomendasikan. Nah, itu kan sesuai dengan karakter machine learning, rekomendasi. Nah, merekomendasi itu kan butuh suatu kecerdasan yang agak tinggi. Oke, nah yang terakhir, ya walaupun saya tidak terlalu banyak juga bekerja di bidang ini, tapi seingat saya dulu di lab saya waktu S3 dulu banyak yang mengencounter masalah ini, terutama dari aspek teorinya, gitu. Yaitu reinforcement learning. Jadi bagaimana metode pembelajaran itu untuk membangun machine learning yang dapat membuat suatu urutan aksi, yang mana setiap aksinya itu nanti akan memaksimumkan reward. Jadi memaksimumkan reward. Jadi itu yang disebut reinforcement learning. Jadi artinya machine learning itu semacam belajar dari lingkungan. Ketika dia melakukan suatu aksi, lingkungan mengeluarkan suatu reward, nanti dari reward itu yang dia pelajari, sehingga nanti ketika aksi berikutnya, bagaimana supaya reward yang diperoleh itu meningkat atau maksimum. Nah, itu yang disebut reinforcement learning. Nah, ini adalah 3 metode pembelajaran utama di machine learning. Nah, berikutnya itu nanti ada lagi metode-metode yang sebenarnya cukup banyak gitu. Saya juga kewalahan juga untuk mengikuti ya perkembangannya. Tapi saya ada beberapa berikan di sini itu terkait dengan problem-problem yang lain. Gitu. Misalnya ada yang namanya multi-class classification. Gitu. Jadi kalau yang tadi standar klasifikasi, labelnya itu hanya 2. Misalnya hujan tidak hujan, kena penyakit atau tidak, gitu. Kemudian customer baik atau tidak, gitu. Nah ini ada juga multi-class classification. Gitu. Jadi kalau multi-class itu nanti kelasnya itu lebih dari 2. Nah, kenapa ini dipisahkan? Karena nanti metode yang untuk menghandle-nya itu bisa beda juga. Gitu. Kalau yang 2 kelas kan ya hanya 2 gitu. Ya, nanti kita lihat metodenya cukup gampang menghandle-nya. Gitu. Tetapi ketika kelasnya itu sudah lebih dari 2, maka metode-metodenya itu akan menjadi lebih susah. Gitu. Sebenarnya bisa nanti metode 2 kelas itu dikombinasikan untuk multi kelas. Gitu. Kemudian ada lagi problem lain yang multi-label classification. Gitu. Jadi klasifikasi sekarang multi-label. Gitu. Apa beda multi-kelas? Kalau multi-kelas itu setiap data itu kelasnya cuma 1, cuman pilihannya kelasnya banyak. Gitu. Tapi kalau multi-label, satu kelas itu bisa memiliki beberapa label, tidak 1. Gitu. Misalnya aja seperti kalau diilustrasikan di sini kan terkait gambar ya. Kalau ini gambar dog saja gitu. Tapi gambar ini ada 2 gitu. Sehingga gambar ini labelnya ada 2, cat sama bird gitu. Nah, itu tuh banyak gitu. Misalnya seperti tag itu ada kita tag olahraga, tag politics, berita misalnya terkait berita. Nah, itu tuh banyak. Jadi multi label ini cukup banyak juga problemnya. Gitu. Kemudian ada lagi ordinal regression. Nah, ordinal regression ini walaupun namanya regresi, tetapi pada prinsipnya dia juga klasifikasi. Jadi karena berupa kelas, cuman bedanya apa? Kelasnya itu ada urutan. Jadi kelasnya itu ada urutan. Gitu. Jadi sama seperti misalnya kalau tekanan darah. Gitu. Tekanan darah itu kan ada tinggi, sedang, rendah. Gitu. Tinggi, sedang, rendah. Nah itu kan ada urutan. Gitu. Beda kalau kelasnya seperti dog, cat, horse itu kan itu nggak ada urutan. Tapi ini ada problem juga yang kelasnya itu ada urutannya. Gitu. Jadi sedang, tinggi, rendah misalnya itu kan ada urutan. Gitu. Tekanan darah, gitu, kemudian ya banyak gitu yang seperti itu. Nah, kenapa ini misalnya dispesifikkan gitu? Kalau misalnya ada suatu metode yang dia juga memperhatikan urutan, maka apa? Metode itu harusnya lebih akurat. Gitu. Sementara kalau yang lainnya dia tidak memperhatikan urutan. Nah, itu menjadi challenge problem gitu. Kemudian ranking. Nah, ranking ini sebenarnya mirip dengan ordinal regression tapi dia lebih luas. Lebih luas itu nanti dia akan meranking gitu. Kemudian ada juga problem itu anomaly detection. Jadi mendeteksi anomali dari data. Mana data yang reguler, kemudian mana yang menjadi anomali.
Nah, ini adalah beberapa metode pembelajaran yang ada di machine learning gitu loh. Ya, erat kaitannya ini munculnya itu sebenarnya dari problem real gitu. Ini dari problem real munculnya. Kemudian ini apa namanya dibuat apa namanya problemnya untuk diselesaikan metodenya gitu. Bagaimana metode untuk menghandle masalah ini. Nah, sebelum saya masuk ke metode, saya review dulu beberapa aplikasi gitu. Jadi sebenarnya aplikasi machine learning ini udah cukup banyak ya. Nggak mungkin saya membahasnya satu-satu gitu. Karena sudah banyak sekali. Nah, saya hanya memberikan beberapa review aplikasi kemudian terkait apa yang pernah saya lakukan gitu. Nah, yang pertama itu di industri asuransi gitu. Karena kebetulan ini asuransi aktuaria itu kan baru ya dari bidang matematik, kemudian prodi baru, sehingga nanti ya perlu juga disupport oleh apa namanya penelitian, kemudian ya terkait dengan bahkan aplikasinya sendiri setelah di industri itu bagaimana gitu. Apalagi katanya tadi apa namanya akan menggantikan aktuaris gitu. Ya nanti ya sebelum aktuaris itu diganti ya harusnya ya aktuaris itu juga memiliki kemampuan apa yang dimiliki oleh machine learning kan idealnya. Oke, nah yang pertama itu saya lihat itu ada memprediksi klaim. Jadi memprediksi klaim itu adalah salah satu aplikasi yang cukup penting juga di dunia industri asuransi. Kenapa? Ya karena kalau kita bisa memprediksi klaim, nah itu kan erat kaitannya dengan menentukan premi. Gitu. Jadi apa namanya? Ya premi itu kan biasanya kalau dihitung ada hitungannya, itu sudah umum dilakukan di ilmu aktuaria gitu. Tetapi kalau kita juga bisa memprediksi klaim, nah itu juga akan mempengaruhi nilai klaim, nilai premi gitu. Jadi kalau ada seorang calon gitu yang akan mengajukan klaim dan yang tidak, ya harusnya yang tidak ini kan preminya bisa diturunkan gitu. Sementara yang mengajukan bisa dinaikkan gitu. Sehingga nanti kita bisa menentukan nilai premi yang pas gitu. Karena kalau tidak pas, kalau kemahalan pelanggannya lari gitu. Kalau kemurahan itu perusahaan bisa rugi gitu. Nah, kalau yang pas ini sangat sangat penting gitu. Jadi ya mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa nanti ya aktuaris kan salah satu pekerjaan aktuaris itu kan menentukan premi ya. Kalau misalnya kemampuan menentukan premi itu sudah dihandle oleh mesin, ya nanti katanya pekerjaan aktuaris tidak ada lagi gitu. Tapi itu nanti lah gitu. Tapi untuk tahap sekarang ya seorang aktuaris itu juga harus memiliki kemampuan seperti machine learning gitu. Sehingga nanti dia bisa memberdayakan machine learning ini gitu. Sehingga prediksi terhadap misalnya nilai premi itu akan semakin akurat gitu. Itu kan dalam rangka persaingan juga di industri. Gitu. Oke. Nah, itu kira-kira apa terkait dengan memprediksi klaim ya. Jadi ya untuk klaim ini banyak contohnya ya, misalnya life insurance risk prediction di dunia asuransi jiwa, automobile atau kendaraan gitu. Insurance claim prediction ya cukup banyak ya. Dan ternyata bidang-bidang ini juga ada kelebihannya juga, machine learning ya belum terlalu banyak juga awalnya masuk ya, ketika kita pertama masuk itu seperti misalnya insurance claim prediction. Nah, itu umumnya masih menggunakan metode-metode machine learning yang awal-awal gitu. Sehingga ketika ada metode machine learning baru, ketika itu juga diterapkan dan dia lebih misalnya memberikan hasil yang lebih baik, nah itu juga akan menjadi suatu ya kontribusi dalam rangka untuk memperbaiki kinerja untuk problem tersebut. Oke. Nah, kemudian ya tadi itu adalah contoh dari masalah yang mana datanya terstruktur ya. Jadi terstruktur itu datanya itu berupa table-table. Jadi data di asuransi itu kan biasanya berupa tabular ya datanya seperti Excel gitu. Nama pelanggan apa, kemudian barisnya itu adalah data-datanya gitu. Nah, sekarang untuk data yang tidak terstruktur. Jadi data tidak struktur itu misalnya apa? Teks. Kemudian image, sinyal. Nah, itu adalah data-data yang tidak terstruktur. Nah, untuk data yang tidak terstruktur ini kebetulan saya juga ada beberapa yang aplikasi yang sudah dikerjakan ya. Walaupun aplikasi itu lebih berorientasi untuk bagaimana nanti metodenya gitu.
Misalnya salah satu yang populer itu adalah sentiment analysis. Gitu. Jadi sentiment analysis itu kita diberikan suatu teks, nanti kita ingin tahu teks itu sentimennya apa, setuju, tidak setuju, atau kalau dalam opini itu lebih ke arah sentimennya positif atau negatif. Gitu. Nah sebenarnya manusia bisa kan melakukan itu, kita tinggal baca saja gitu. Nah cuman persoalannya begini ya, sesuai dengan apa namanya gunanya machine learning. Kalau datanya terlalu banyak, mungkin manusia akan susah baca satu-satu. Mungkin baca tweet 1000 saja kita mungkin sudah pusing gitu ya untuk satu-satu gitu. Tetapi kalau misalnya kita bisa mendesain suatu machine learning, kemudian yang machine learning itu mampu membedakan atau memprediksi apakah suatu tag itu sentimennya positif negatif, maka ya nanti pekerjaan itu bisa dilakukan oleh mesin gitu. Dan mesin sangat cepat gitu melakukannya gitu. 1000 itu mungkin hitungan detik, bahkan 1.000.000 teks itu dia bisa memprediksinya itu dalam hitungan detik gitu. Dan itu kan sangat dibutuhkan gitu, misalnya di aplikasi-aplikasi yang real gitu kan sering kan ada perusahaan misalnya lempar produk kemudian di bawahnya komen gitu. Nah, kalau komen itu kan dibaca satu-satu ya susah manual. Tapi kalau kita buat itu ada semacam robot yang akan membacanya, maka itu akan cepat sekali gitu ya, meresume gitu. Meresume seberapa banyak yang sentimennya positif, seberapa banyak yang negatif gitu. Bahkan ada beberapa salah satu mahasiswa saya bimbingan juga dulu ya dia buat startup malah, buat startup yang mengelola data gitu, mengelola data teks apa namanya mengelola data teks kemudian ya itu salah satunya untuk sentimen gitu, sentimen terhadap produk-produk yang diberikan gitu. Ya itu juga alasan kenapa dulu saya memilih apa namanya aplikasi terkait teks, karena teks itu khas kalau Indonesia kan bahasa Indonesia gitu. Kalau image itu universal gitu, universal ya agak susah gitu. Dan peluang aplikasinya ternyata cukup banyak gitu. Jadi kalau tahun-tahun awalnya dulu tuh banyak perusahaan-perusahaan berbasis pengelolaan data tekstual gitu. Oke, ya sentimen dalam bahasa Indonesia itu ya cukup banyak ya. Ya, walaupun kalau dalam aspek penelitian biasanya itu aplikasi, nanti kita mainnya di metodenya gitu. Jadi bagaimana metode-metode itu dikombinasikan dan dikembangkan. Oke, nah ada juga topic detection gitu. Topic detection itu prinsipnya sama. Jadi dari teks. Nah, kalau untuk mendeteksi topik itu kita secara manual bisa juga. Jadi kita baca, oh ini topiknya tentang olahraga, oh ini topiknya tentang seni, oh ini topiknya tentang budaya gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengajarkan mesin sehingga memiliki kemampuan itu. Nah, kenapa? Ya nanti dia akan membantu kita kalau misalnya datanya itu besar gitu atau butuh respon yang cepat seperti sentiment analysis tadi. Gitu. Nah, apa namanya? Ini adalah problem dari topic detection. Gitu. Ya, apalagi sekarang era-eranya apa Twitter, sosial media itu kan datanya itu sangat-sangat banyak gitu. Sehingga nanti ya kita bisa apa namanya banyak sekali data-data yang bisa dilakukan. Gitu. Oke, nah ini aplikasi apa namanya ya penelitian-penelitian terkait dengan ini metode-metode pengembangan dan lain sebagainya, trending topik di Twitter dan lain sebagainya. Gitu. Nah, aplikasi-aplikasi yang lain, menurut saya banyak sekali gitu. Saya juga ada beberapa yang apa namanya menjadi promotor gitu, tapi dengan bidang lain gitu, misalnya intrusion detection system gitu. Jadi kebetulan yang ini apa namanya bekerja di sini itu ya pekerjaannya itu dia memantau internet, aliran internet yang masuk dan keluar Indonesia. Gitu. Jadi kerjanya itu, wah ini jadi apa misalnya internet itu yang menjadi intrusion. Intrusion itu semacam pengganggu. Nah, kemudian dia harus mendeteksi kan ini pengganggu atau tidak. Kalau dia pengganggu harus diisolasi. Gitu. Nah, awalnya dia membuat database, tapi kemudian dia mencoba untuk membantu itu dengan menggunakan machine learning. Gitu. Sehingga nanti itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi mendeteksi mana aja yang merupakan intrusion, mana yang tidak. Gitu. Kemudian ada blood pressure based photo. Nah, jadi ini orang biasanya kalau menghitung apa namanya tekanan darah kan dipompa gitu. Nah, dipompa itu kalau bayi sama orang tua itu agak apa nama riskan gitu, maksudnya sakit katanya. Nah ini ada yang namanya ini bacanya susah juga ya, photopletil-tomograph signal gitu. Jadi dia sinyal dari aliran darah saja gitu. Jadi alatnya kecil, ditaruh di ujung jari, kemudian dia mengeluarkan sinyal. Nah ternyata dari sinyal itu juga nanti bisa mendeteksi tekanan darah gitu.
Jadi memang cukup banyak ya aplikasi yang terkait dengan kemampuan machine learning ini. Ini resumenya ya hampir di setiap area ya. Ini yang mungkin dari bidang sosial media, transport, financial, health, kemudian misalnya disease diagnosis, health itu mendeteksi apakah orang ini sakit atau tidak gitu. Ya seperti dokter lah. Ya dokter bisa dia bisa mendeteksi orang sakit itu kan karena dia belajar dari histori, data-data histori sebelumnya gitu. Customer algorithmic ya itu jadi ya satu sisi membanggakan, membantu manusia ya. Satu sisi yang lain banyak yang cemas juga gitu. Ya itu tadi yang sudah ada yang mengeluarkan press release bidang-bidang yang akan hilang gitu, pada tahun berapa gitu. Karena katanya digantikan oleh artificial intelligence gitu. Oke, nah jadi dalam aspek aplikasi ini menurut saya tergantung kreativitas gitu. Jadi banyak sekali hal-hal ya yang bisa diselesaikan. Jadi yang penting tadi itu adalah kita ketika memiliki masalah itu kita lihat apakah masalah ini membutuhkan machine learning atau tidak. Kalau membutuhkan itu ya terkait dengan prediksi, klasifikasi atau identifikasi. Nah, kemudian nanti bawa masalah itu ke masalah machine learning-nya supaya dapat kita memilih metodenya gitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah terkait metode. Jadi metode ini apa? Jadi metode itu adalah ya untuk memecahkan yang problem learning-nya tadi. Gitu. Jadi ada problem learning itu ada yang namanya supervised tadi kan. Dia akan memprediksi label. Kemudian kenapa disebut supervised? Karena waktu dia belajar itu dipandu oleh target yang berupa label. Kemudian ada unsupervised, kemudian ada juga reinforcement. Nah, metode-metode ini itu akan memecahkan problem itu. Bagaimana caranya gitu. Ya, saya tidak akan menjelaskan juga semuanya, tapi saya ambil di sini adalah metode yang terkait supervise. Gitu. Karena sekarang ini ketika orang berbicara machine learning, berbicara artificial intelligence, itu identik dengan supervised learning. Gitu. Identik ya, jadi identik. Gitu. Ketika orang bicara, misalnya dia bicara machine learning atau artificial intelligence, tanpa disebutkan spesifik problemnya, itu umumnya adalah supervised learning. Gitu. Dia akan mendeteksi label dari suatu data. Nah, metode-metode yang untuk menangani masalah ini sudah banyak sekali gitu. Mulai Kanner board gitu ya, terutama di statistik, metodenya itu naive bias berbasis probabilistik gitu, regresi linear, gitu, perceptron gitu. Banyak sekali. Nah, saya highlight 3. Saya lihat ada 3 arus utama gitu. Metode saat ini. Gitu. Ada yang namanya neural network, support vector machine, kemudian decision tree. Gitu. Jadi ini adalah 3 arus utama dari metode saat ini. Nah, mungkin saya review singkat gitu ya. Jadi kalau neural network itu dia lebih ke arah apa? Dia mengimitasi katanya alur kerja dari jaringan saraf biologis gitu. Jadi ada data masuk layer dikalikan layer, kemudian ada output gitu. Nanti output itu dilihat target, kalau ada error nanti akan mengupdate kembali ke belakangnya layer-layernya gitu. Oke. Nah, jadi walaupun bentuknya ini seperti jaringan, tetapi ternyata itu ujungnya matematis juga. Nah, itu yang menarik juga ketika belajar metode dari neural network itu nanti polanya sama gitu. Polanya sama, ada fungsi error, kemudian problemnya itu nanti akan formulasikan dalam suatu masalah optimasi. Nah, masalah optimasi kan ya udah masalah matematik. Jadi ujung dari problem masalah machine learning itu adalah masalah matematik, yaitu masalah optimasi ujungnya gitu. Jadi apapun metode machine learning-nya gitu. Tinggal nanti masalah optimasinya itu ya ada yang kompleks, ada yang tidak terlalu kompleks gitu. Nah, jadi seperti misalnya neural network ini, maka neural network itu kan bisa kita formulasikan ke dalam suatu fungsi dan fungsinya adalah fungsi nonlinear. Sehingga nanti ya kita mengoptimasi masalah nonlinear gitu. Nah, itu kan ada di pelajaran harusnya metode numerik atau mungkin metode matematik numerik gitu. Cuman biasanya di matematik itu ketika belajar sistem nonlinear itu biasanya sudah menolak dulu ini untuk apa gitu kan. Itu umum gitu loh. Kayaknya kebanyakan matematik seperti itu gitu. Ya karena tidak bisa juga masa diajar machine learning dulu baru diajar metode numerik.
Kan kebalik, jadi harus diajarin metode numerik dulu, tahu nggak tahu, senang tidak senang, ya itu karena metode wajib. Gitu. Nanti itu yang akan menjadi basis untuk metode-metode berikutnya. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah support vector machine. Jadi kalau yang tadi adalah machine neural network, yang kedua ini support vector machine. Gitu. Nah, dia agak berbeda. Jadi kalau support vector machine ini dia untuk masalah klasifikasi dasarnya. Nah, terus bagaimana dia untuk mendapatkan mencahkan masalah klasifikasi itu dia cari aja batas antara kelasnya. Jadi kalau ada dua kelas, cari aja batasnya. Kalau tahu batas nanti dia bisa memisahkan, oh ini kelas 1, ini kelas min 1 misalnya. Nah, untuk mengatasi mendapatkan pembatas ini, ya apalagi yang bisa dilakukan, ya tidak lain yang menggunakan yang ada di matematik, yang menggunakan yang namanya hyperplane, gitu. Jadi bidang. Gitu. Jadi kalau dimensi 3 kan bidang, plane. Nah, kalau misalnya dimensinya itu udah lebih dari 3, biasanya disebut hyperplane. Gitu. Hyperplane ya bentuknya seperti bidang, gitu. Tapi X-nya itu dimensinya tinggi. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan hyperplane ini? Ya, dalam support vector machine ini dia akan mencari nilai hyperplane yang mana margin atau memisahkan data itu semaksimum mungkin gitu dari datanya gitu. Itu prinsipnya. Dan prinsip itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa matematik itu ya menjadi lagi masalah optimasi. Nah, cuman bedanya apa? Kalau tadi optimasinya tanpa kendala, sekarang optimasinya berkendala. Gitu. Nah, di matematik kan optimasi berkendala sudah diintro di linear programming. Nah, kalau yang ini agak berbeda. Dia bukan linear programming, tapi quadratic programming. Kenapa quadratic programming? Karena fungsi tujuannya itu adalah kuadratik. Nah, kemudian ya dia memiliki constraint seperti ini. Nah, jadi kembali lagi, walaupun namanya support vector machine, nanti ujungnya itu adalah problem matematik. Gitu. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah matematik ini. Kemudian yang ketiga itu decision tree. Nah, kalau decision tree ini pure algoritmik. Jadi memang dia dikembangkan secara algoritmik. Jadi bagaimana dia memisahkan data itu. Jadi secara algoritmik. Jadi data ini bagaimana dipisahkan supaya nanti setiap data itu mengelompok berdasarkan kelasnya gitu. Nanti secara iteratif melakukannya gitu. Tapi walaupun demikian nanti ya problemnya itu nanti diformulasikan juga tetap menjadi masalah minimisasi, ya, optimasi gitu. Jadi bagaimana misalnya dalam hal ini kita mencari pemisahnya sedemikian sehingga hasil pisahannya ini itu semurni mungkin istilah mereka itu. Semurni itu artinya sehomogen mungkin hasilnya. Oke, nah ini adalah 3, kalau saya menyebutnya itu sebagai arus utama ya, metode di dalam machine learning terutama untuk supervised. Nah, untuk kedepannya itu saya melihat juga bahwa ya, 3 ini nanti sepertinya arahnya akan kedua saja gitu. Terutama kalau untuk data besar, apalagi dalam support big data saat ini gitu. Jadi kalau untuk data yang besar gitu, support vector machine itu sepertinya akan agak kewalahan gitu. Kalau datanya sangat besar gitu. Tapi kalau datanya support kecil, itu yang populer itu support vector machine. Gitu. Karena salah satu kelebihan support vector machine itu disupport oleh teori yang sangat bagus. Salah satunya itu adalah dia menjamin global optimum. Artinya global optimum, ketika kita misalnya running suatu data, hasilnya itu akan tetap. Walaupun kita running beberapa kali. Tetapi kalau decision tree dan neural network itu tidak ada jaminan global optimum, paling lokal gitu. Lokal optimum gitu. Sehingga kalau kita running itu bisa jadi hasilnya itu bisa beda-beda gitu. Nah, itu kalau untuk data kecil. Tapi kalau untuk data besar itu sepertinya support vector machine itu agak susah gitu karena dia basisnya teori ya merevisi teori itu tidak terlalu gampang gitu. Nah, sehingga nanti dua yang lainnya yaitu decision tree dan neural network ini yang lebih fleksibel gitu. Nah, decision tree itu kemudian ada metode yang disebut dengan ensemble learning. Jadi ensemble learning itu seperti metode kombinasi. Jadi decision tree dikombinasikan. Dan dia itu juga fleksibel kalau untuk data yang besar. Sehingga ke depannya saya melihat bahwa jika problemnya itu adalah datanya terstruktur atau tabular, kemudian besar, umumnya nanti akan menggunakan metode ensemble learning. Dan itu bisa dilihat juga pemenang kompetisi. Jadi kalau kita lihat pemenang kompetisi di dunia, misalnya di Kaggle di mana gitu,
Kalau untuk data-data terstruktur dan besar itu umumnya metode assemble inilah yang sering menang gitu. Jadi yang jadi pemenangnya. Nah, yang kedua adalah kalau datanya tidak terstruktur, nah ini kan lagi booming juga, deep learning gitu. Jadi deep learning itu apa? Deep learning itu adalah extension atau pengembangan dari neural network. Gitu. Jadi kalau kita lihat tadi dalam membangun model itu kan ada 2 tahap, pre-processing sama pemilihan model. Gitu. Nah, deep learning itu digabung sama dia dalam satu jaringan. Gitu. Itu yang deep learning. Gitu. Jadi sebenarnya deep learning itu apa? Yaitu adalah neural network yang mana proses pre-processingnya, terutama feature extraction itu digabung sekaligus dalam model. Gitu. Karena memang basisnya ini adalah artificial intelligence, sehingga yang membuatnya itu ingin membuat model yang seperti manusia. Gitu. Jadi kalau manusia kan belajar langsung dari gambar, langsung dari teks. Gitu. Nah, begitu juga neural network-nya. Gitu. Dan ini yang kemudian dikenal sebagai deep learning. Dan saat ini yang lagi populer, kan? Populer sekali deep learning. Gitu. Nah, sehingga kalau kita memiliki data yang tidak terstruktur, nah itu ke depannya kita akan sebaiknya menggunakan deep learning. Oke. Nah, ini saya memberikan mohon maaf Pak, sebentar memotong paparan dari Bapak. Waktu pemaparan tinggal di 5 menit lagi ya Pak ya? 5 menit ya? Ya, iya. Mungkin cukup ya. Oke, nah yang assemble learning itu, nah yang pertama itu ada yang namanya random forest. Jadi random forest ini adalah metode assemble yang memang pertamanya itu digunakan untuk memperbaiki decision tree. Karena decision tree itu kalau sendiri itu akurasinya tidak bagus karena overfitting. Nah, assemble learning ini nanti dia digunakan untuk mengatasi itu, yaitu dengan cara apa? Dia membangun pohon yang banyak dengan data yang berbeda, kemudian digabungkan pohonnya. Makanya namanya random forest. Gitu. Sehingga nanti prediksi dari masing-masing pohon ini oleh dia digabungkan. Gitu. Kalau masalahnya regresi digabungkan, kalau masalahnya klasifikasi dilakukan voting. Nah, Oke, itu yang namanya kan random forest. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang lagi populer juga saat ini yang namanya gradient boosting. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan membangun pohonnya itu kan independen. Gitu. Kalau yang gradient boosting ini dia membangun pohonnya itu tergantung dengan yang sebelumnya. Gitu. Jadi misalnya yang gambar ini ilustrasikan ada pohon ditambah. Nah, pohon yang tambahannya itu akan mereduksi errornya. Gitu. Kemudian ditambah pohon lagi akan mereduksi errornya gitu. Sehingga penambahan pohon itu akan harus dipilih yang akan mereduksi error dari kumpulan pohon-pohon sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan gradient boosting gitu. Nah, salah satu pustaka gradient boosting yang populer saat ini XGBoost. XGBoost itu adalah satu pustaka yang dikembangkan oleh Google yang berbasis gradient boosting dan dia yang menjadi banyak pemenang kompetisi gitu karena akurasinya yang sangat bagus gitu. Terutama kalau data-datanya besar. Oke, nah deep learning ini cukup banyak variasinya. Jadi intinya apa deep learning? Jadi kalau neural network biasa itu hidden layer-nya 1, kalau deep learning itu hidden layer-nya ditambah gitu. Lebih dari 1, tujuannya apa? Untuk melakukan pemilihan fiturnya. Jadi fitur-fitur dari data, ciri-ciri data itu yang bagaimana gitu. Jadi sebenarnya apa beda deep learning dengan neural network biasa? Yaitu tadi kalau deep learning itu dia fitur untuk memilih ciri dari data atau variabel dari data yang penting itu digabungkan dalam satu jaringan. Maka kemudian kita kenal ada yang namanya convolution neural network, itu adalah deep learning yang khusus untuk mengelola data image awalnya gitu. Jadi bagaimana dia mencari fitur di suatu gambar itu yang kemudian nama jaringan layer atau lapisannya itu yang disebut dengan convolution. Sehingga nanti misalnya ada burung, apa sih yang menjadi ciri burung itu sehingga dia membedakan dengan misalnya hewan yang lain. Oke. Kemudian ada yang berikutnya namanya convolution neural network. Convolution neural network ini yang tadi itu untuk data 2 dimensi seperti gambar, kalau yang ini 1 dimensi seperti data teks. Oke. Dan ini kemudian long short term memory itu adalah variasi lain dari neural network yang mana nanti
fitur-fitur dari data itu dia perhatikan urutannya juga gitu. Jadi seperti tulisan itu kan urutan kata itu misalnya berurutan. Nah, itu diperhatikan maka cocok dengan long short term memory ini. Kemudian yang terakhir itu adalah juga perkembangan tren saat ini. Itu sekarang ini biasanya umumnya neural network itu hanya belajar pada satu domain gitu. Misalnya saya mempelajari sentiment analysis pada aplikasi apa gitu, misalnya sosial media apa gitu. Tetapi dia hanya berlaku di sana gitu. Ketika kita akan menerapkan pada domain yang lain, maka apa? Kita harus belajar ulang gitu. Belajar ulang dari data di sana, kemudian diterapkan di sana gitu. Nah, sekarang peneliti juga sedang mengembangkan bagaimana supaya hasil belajar pada satu domain itu diterapkan ke domain lain. Dan itu yang disebut dengan istilahnya transfer learning. Nah, yang kedua, mereka juga akan menerapkan ya apa yang memang kemampuan manusia, yaitu lifelong learning. Jadi manusia itu bisa belajar gitu, dari satu domain belajar. Kemudian kita bisa lagi kan belajar ke domain yang lain. Gitu. Belajar dari domain yang lain. Gitu. Nah, kemampuan itu juga akan dicoba dikembangkan pada machine learning, yang kemudian disebut dengan istilah lifelong learning. Jadi belajar sepanjang masa. Gitu. Nah, ya itu sudah mulai diterapkan. Ya saya sendiri masih dalam tahap analisis, yaitu metode-metode standar yang baku seperti deep learning yang sudah ada seperti CNN, LSTM, itu yang kita analisis terkait kemampuan dia dalam melakukan transfer dan lifelong learning. Gitu. Jadi belum sampai ke level membuat metode yang baru. Tapi itu sudah mulai banyak peneliti yang mempropos metode untuk transfer dan lifelong learning. Kalau ini berhasil, maka ya machine learning sudah seperti layaknya manusia yang bisa belajar sepanjang masanya. Dan itu yang memang diharapkan dari bidang artificial intelligence. Oke, mungkin itu saja review singkat terkait machine learning, terutama terkait dengan aplikasi, kemudian metode-metodenya. Ya, saya tidak detail ya, dan maksudnya untuk metode-metodenya, ya saya lihatkan yang bagian atasnya. Kalau bagian bawahnya memang sangat complicated ya, terutama matematisnya ya. Matematisnya itu ya kalau optimasi berkendala itu sangat-sangat cukup complicated lah gitu untuk matematisnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Moderatornya putus. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Bapak Henry Murphy ya atas pemaparannya ya Pak. Mungkin di sini saya ganti device karena ada kendala. Baik, mungkin terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Di sini sudah ada ya dari peserta seminar yang ingin memiliki banyak pertanyaan terkait machine learning ini, karena ini adalah suatu tema atau topik yang memang sedang hits ya saat ini ya Pak. Oke, baik. Mungkin saya akan coba melihat pertanyaannya. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang pertama ini Pak. Oke, pertanyaan yang pertama dari Rifki dari ITERA. Permisi Pak, saya izin bertanya. Saya pernah membaca artikel bahwa menggunakan machine learning yang masif menimbulkan banyak masalah, terutama masalah lingkungan karena proses training dari suatu algoritma machine learning itu sendiri. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Dan kiranya bagaimana kita sebagai matematikawan dapat berkontribusi menghadapi masalah tersebut? Terima kasih. Mungkin saya agak pertanyaannya apa namanya? Maksudnya terhadap lingkungan apa ya? Maksudnya terhadap lingkungan itu
kira-kira bisa spesifik nggak itu? Apa namanya? Oke. Berpengaruh Mungkin terhadap lingkungan ya gitu ya. iya, mungkin Ya. silakan Saudara Rifki ya yang mau menjelaskan pertanyaannya. Baik Pak, permisi Pak Henry, perkenalkan saya Rifki dari panitia kebetulan. Ya Pak, Oh ya, jadi betul. terkait pertanyaan saya tadi, jadi kan algoritma machine learning itu kadang ketika training data itu bisa berulang-ulang berjam-jam, bahkan bisa berbulan-bulan mungkin tergantung kebutuhan dan akurasi yang ingin dicapai. Dan itu tentunya ketika proses komputasinya itu menggunakan tentunya komputer atau server yang membutuhkan energi yang banyak, dan itu karena proses yang lama itu akan menyedot banyak sumber daya, ya khususnya listrik dalam hal ini, dan itu tentunya akan jadi masalah lingkungan juga gitu Pak. Dampaknya adalah ya emisi, karena memang bahan bakar yang digunakan itu ya sebagaimana kita tahu, pembangkit listrik yang umumnya di Indonesia itu ya masih pakai solar mungkin gitu ya Pak. Dan itu adalah dampak dari penggunaan machine learning algoritma machine learning yang mungkin secara masif digunakan begitu Pak. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, dan kiranya apa ya Pak, entah kita sebagai matematikawan bagaimana kiranya bisa menghadapi masalah tersebut begitu Pak mungkin. Apa namanya? Ya, ya penggunaan machine learning itu memang tergantung problemnya ya. Jadi ada juga yang problem yang runningnya itu cuma hitungan detik ya. Jadi kalau problemnya kecil, kemudian tidak terlalu kompleks, hitungan detik, menit juga udah selesai gitu. Dan apa namanya banyak sekali yang seperti itu kan. Nah, yang biasanya yang lama-lama ini adalah untuk ya big data umumnya. Big data yang seperti ya misalnya punyanya ya big data di Indonesia lah, hampir semua perusahaan punya big data ya, seperti Tokopedia atau apa namanya Bukalapak itu kan pasti punya big data. Google sendiri ya punya big data ya. Tetapi kan itu kan sebenarnya udah memang sudah ada sebelumnya ya. Maksudnya apa namanya kalau kita punya Google, kemudian ada search engine, itu kan infrastrukturnya itu kan ada di mana-mana kan. Sangat besar lagi. Tidak mungkin kalau infrastrukturnya tidak besar, kita akan nyaman melakukan searching. Gitu. Searching apa namanya dengan menggunakan dengan nyaman gitu, cepat gitu. Nah, semua itu kan pasti ya costly ya, cost terhadap emisinya gitu. Nah, ya saya tidak lihat juga ada yang memperbandingkan ini ya apa namanya terkait dengan misalnya gitu. Sekarang kita memiliki masalah kalau menggunakan machine learning bagaimana, kalau tidak menggunakan machine learning bagaimana gitu. Ya sekarang apa namanya kalau menggunakan machine learning misalnya emisinya bagaimana, kalau tidak bagaimana gitu. Misalnya untuk problem yang sama gitu. Nah, problemnya sekarang bahwa untuk yang di-handle oleh machine learning, misalnya terkait knowledge acquisition gitu, ekstraksi knowledge gitu. Sepengetahuan saya, ya pemain utamanya memang machine learning gitu. Nah, sekarang tinggal kitanya, apakah kita akan men-solve the problem itu, kemudian dan misalnya metode yang umum digunakan itu adalah machine learning atau tidak. Nah, itu kan keputusan masing-masing gitu. Kalau keputusan bisnisnya ya selama itu menguntungkan, selama itu ada benefitnya sih oke gitu. Nah, jadi itu kembali lagi gitu. Sebenarnya ada satu hal yang cukup dampak sosial, itu adalah terkait dampak sosial yang menurut saya ya, terkait dengan machine learning ini gitu. Saya pernah baca, itu Bill Gates itu sudah warning bahwa dia sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan artificial intelligence itu, saya baca itu hampir 10 tahun yang lalu. Kenapa seperti itu? Ya karena apa namanya Bill Gates itu pasti udah tahu gitu arah perkembangannya udah tahu gitu. Arah perkembangannya udah tahu gitu. Dan kita ya baru mungkin belum lama ini heboh gitu bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan itu yang bisa dihandle oleh machine learning yang umum biasa dilakukan oleh manusia gitu. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh misalnya Bill Gates, yaitu tadi, kalau ada banyak pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia, kemudian itu bisa dilakukan oleh mesin, maka apa?
ya akan digantikan oleh manusia, oleh mesin gitu. Sehingga nanti apa namanya banyak sekali hal yang ya dalam tanda kutip hilang pekerjaannya gitu. Dan ini kan kalau terjadi misalnya apa namanya pekerjaannya tidak ada, itu kan ada efek sosialnya gitu. Ya mungkin kalau misalnya ke Jakarta gitu, mungkin di Sumatera sudah mulai, karena saya kemarin juga baru ke Palembang lewat tol gitu ya. Awalnya di tol itu kan banyak pintu tol gitu. Banyak pintu tol itu kan banyak yang kerja gitu. Untuk karcisnya dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang itu belum sampai ke level machine learning, itu sekarang orang ada menggunakan kontrol biasa gitu, yang apa palang-palang seperti itu kan, kemudian pakai kartu. Nah itu kan akhirnya apa? Kerjaan itu digantikan oleh mesin statusnya gitu. Sekarang hitung saja gitu, seperti misalnya di daerah Bintaro di Jakarta itu kan satu gerbang tol itu katanya bisa mempekerjakan sampai 100 orang gitu, yang secara shift gitu. Sekarang naik pekerjaan itu kemudian digantikan oleh ya mesin tadi gitu. Itu yang masih sederhana gitu. Nah, apalagi kalau nanti mesinnya itu semakin cerdas gitu. Nah, kalau dia semakin cerdas maka apa? Ya mungkin bagi orang tertentu ya enak kan memperkerjakan mesin kan enak gitu. Dalam arti kata, ya cost-nya mungkin bisa lebih murah gitu. Nah, itu mungkin yang apa namanya yang banyak disorot ya dari aspek adalah aspek sosialnya gitu. Bahkan kan kita sampai level menteri aja kan udah bilang kan aktuaris akan digantikan oleh mesin. Nah, itu aktuaris kan deg-degan gitu kan. Yang orang-orang kerja di aktuaria gitu. Saya sering ditanya gitu. Ya, waktu apa namanya sosialisasi itu apa namanya ilmu aktuaria gitu. Itu gimana nih? Katanya ada yang mengatakan bahwa aktuaris akan digantikan oleh artificial intelligence. Gitu. Ya saya jawab aja, sekarang lihat aja apa namanya undang-undang yang dikeluarkan atau peraturan yang dikeluarkan OJK. Gitu. Yang namanya aktuaris itu apa? Ya manusia kan, bukan mesin. Gitu. Jadi lihat aja aturannya gitu. Jadi selama misalnya aturan OJK itu mengatakan bahwa aktuaris itu manusia yang sudah lulus ujian ini, ya tenang aja lah. Ya, dan saya sepertinya apa namanya masih lama lah. Ya, saya melihatnya apa? Machine learning itu lebih ke arah decision support system, sistem pendukung keputusan. Jadi menurut saya masih agak lama gitu. Sehingga apa? Kalau kita memiliki misalnya mesin yang akurasinya lebih bagus, kemudian nanti itu kan akan membantu manusia untuk memprediksi dengan bagus gitu. Nah, itu juga akan kompetitif gitu bagi perusahaan juga gitu. Kalau ada satu perusahaan yang menerapkan misalnya penggunaan machine learning yang lain tidak, kemudian perusahaan itu bisa memprediksi bagus, itu kan bisa tergerus. Misalnya saya contoh tadi gitu, misalnya dalam penentuan premi gitu. Nah, itu kan bisa kalah gitu. Nah, jadi ya saya melihatnya itu bahwa yang machine learning ini sebagai tool yang umumnya adalah untuk membantu pekerjaan manusia gitu. Nah, terkait emisinya ya saya belum pernah baca hal itu, ada yang membandingkan gitu kan bagaimana kalau menggunakan machine learning dan bagaimana kalau menggunakan metode lain dan sama-sama bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya. Nah, itu saya belum membaca lebih jauh gitu. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Iya Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya, untuk jawaban atas pertanyaan dari penanya yang pertama. Jadi bisa kita lihat ya Pak, bahwasanya perkembangan machine learning ini juga nantinya mungkin akan puluhan tahun ke depan juga akan berdampak pada kitanya di bagian sosial sebagai manusia gitu ya Pak. Mungkin kita bisa mengantisipasinya sebelum itu terjadi. Baik Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Muhammad Amin, mahasiswa matematika Universitas Terbuka. Ini sepertinya penanya yang sebelumnya juga. Saya ingin bertanya tentang dua hal. Yang pertama, bagaimana kualitas dan kuantitas SDM Indonesia saat ini di bidang machine learning khususnya. Dan yang kedua, referensi atau sumber belajar bagi pemula untuk mempelajari machine learning itu sendiri. Terima kasih, Pak. Mungkin begitu, Pak, pertanyaannya. Oke. Ya, namanya untuk sumber daya ya. Ya, kebetulan saya juga ya kalau ditanyakan pastinya saya tidak tahu juga ya, tidak tahu jumlah pastinya ya. Tapi yang jelas, saya mungkin sedikit cerita sedikit saya pulang S3 itu tahun 2010 ya. 2010 pernah saya buka mata kuliah machine learning itu pernah ada yang kosong kelasnya pada tahun itu. Tapi kemudian 5 tahun kemudian itu
saya tidak menyangka juga bahwa sekarang itu heboh sekali gitu ya. Jadi dia sangat populer sekali gitu, machine learning saat ini gitu. Nah, biasanya ketika sesuatu metode itu populer, maka banyak sekali yang akan bergerak di sana. Misalnya seperti pembelajarannya, kursusnya itu menurut saya banyak sekali. Sekarang coba aja cek di itu banyak sekali gitu. Nah, sementara dari universitas sendiri itu sudah gitu, mulai dari ilmu komputer, dari matematik itu sudah mulai banyak, dan biasanya bidang-bidang yang bukan matematik itu, yang aplikasi seperti engineering itu, mereka rata-rata sudah mulai menggunakan machine learning saat ini gitu. Sehingga kalau ditanyakan sumber dayanya, ya menurut saya kalau dari dijumlahkan yang mempelajari machine learning dari universitas itu menurut saya sudah banyak sekali saat ini gitu. Itu sangat banyak gitu. Belum lagi dari industri. Nah, industri itu kan ya tergantung dari ya itulah istilahnya itu seperti gula dan semut gitu ya. Kalau banyak ada gula, ya semutnya itu akan mengerubunin gitu. Nah, ketika misalnya machine learning itu banyak dibutuhkan di industri gitu. Ya mungkin namanya sekarang itu yang populer data science ya. Data science gitu. Jadi walaupun core-nya itu machine learning gitu. Kalau enggak ya tetap aja namanya statistik gitu. Nah, banyak sekali perusahaan yang butuh. Kalau kita bisa buka di Bukalapak gitu, itu kan sudah ada lowongan data scientist, gitu. Telkom apa-apa ya. Saya sendiri biasanya mahasiswa kalau yang di bidang itu biasanya cepat sekali kerjanya gitu. Dan bahkan ya masih skripsi udah kerja gitu kan. Nah ya menurut saya itu akan banyak dan terus berkembang gitu untuk bidang ini gitu. Tapi sejauh mana? Nah, sejauh mana itu ya itu tadi. Kalau misalnya di lab saya dulu itu waktu S3 ya di Jerman itu ya labnya machine learning, tapi yang dipelajari matematik gitu. Nah, apakah yang machine learning yang sekarang itu adalah matematik? Ya sepertinya kalau sudah di industri saya lihat tidak gitu. Dan saya juga melihat bahwa kalau sudah di industri itu ya fokuskan ke aplikasi gitu. Jadi gunakan aja metode machine learning standar gitu. Gunakan metode machine standar yang sudah bagus ya fokus ke problem solving di industrinya gitu. Sementara kalau untuk yang metode itu biasanya universitas dan lembaga riset yang mengembangkan gitu. Oke, itu yang pertama terkait dengan jumlah sumber dayanya ya. Kemudian terkait dengan buku sumber-sumber pembelajaran, nah saat ini juga menurut saya udah sangat banyak ya. Banyak sekali, apalagi sekarang online ini gitu. Universitas, jangankan Indonesia, yang luar negeri itu banyak yang buka-buka course online gitu, yang terkait dengan beberapa macam judul ya. Data science, data analytic, machine learning, artificial intelligence gitu. Tapi biasanya core-nya itu machine learning gitu, metodenya gitu. Nah itu menurut saya udah banyak sekali ya. Kemudian ya lembaga-lembaga yang pelatihan juga banyak ya, pelatihan ya yang non formal ya, misalnya ya melalui online juga. Kalau sekarang kan rata-rata online ya, itu menurut saya udah banyak gitu. Dan di universitas ya kalau universitas memang masuk ke universitas ya. Jadi menurut saya sudah banyak sekali gitu sumber-sumber daya pembelajaran yang ada di internet terkait dengan machine learning dan bidang-bidang yang terkaitnya. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Jadi karena memang machine learning ini adalah suatu pembahasan yang memang populer saat ini ya Pak, dan sangat banyak sumber yang ada di sekitar kita. Mungkin dari kitanya pribadi jika ingin mempelajarinya lebih dalam, bisa mencarinya di internet juga banyak gitu ya Pak. Oke. Sebenarnya masih banyak ini Pak pertanyaan dari peserta seminar kita, namun karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Mungkin di lain kesempatan nanti mungkin bisa yang peserta seminar bisa bertanya ke Bapak gitu ya Pak, terkait machine learning ini sendiri. Gitu. Terima kasih ya Pak atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua di seminar online matematika yang ketiga persembahan dari Prodi Matematika ITERA. Oke, baik Bapak dan Ibu peserta seminar online matematika yang ketiga, dari pemaparan kedua pemateri kita pada siang hingga sore hari ini, kita sebenarnya bisa melihat dan menyimpulkan bahwasannya
kita sebagai mahasiswa ya, atau seperti saat ini, atau orang-orang yang berbackground matematika, itu sebenarnya bisa berkontribusi di pengembangan sains dan teknologi. Contohnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mardiah, bahwasanya matematikawan itu bisa berkontribusi di bagian teknik, dan dari Bapak Henry Murphy tadi juga menjelaskan bahwasanya matematika kini menjadi suatu ilmu yang sangat sangat diminati oleh banyak orang karena perkembangannya di bidang teknologi khususnya gitu. Mungkin dari kita semuanya bisa kembali mengembangkan diri ya untuk bisa mencapai untuk mengikuti perkembangan dari sains dan teknologi itu sendiri berdasarkan background atau latar belakang pendidikan kita masing-masing. Oke, mungkin diskusi atau pemaparan dari kedua pemateri kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Mardiah dan Bapak Henry Murphy atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi terima kasih ya Pak, Ibu. Sampai jumpa. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu dan diskusi kembali. Dari sayanya juga mungkin saya sampai di sini dulu. Terima kasih atas ini ya perhatian dari seluruh peserta seminar. Semoga ilmu yang diberikan oleh pemateri kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, selanjutnya mohon maaf jika saya tadi ada kesalahan. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita pada hari ini, yaitu Ria. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ovi selaku moderator hebat kita pada siang sampai sore hari ini. Baik, itulah tadi serangkaian acara seminar online ketiga Matematika Institut Teknologi Sumatera. Terima kasih kepada kedua pembicara kita yang luar biasa. Baik, ada banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari yang ditampilkan Ibu Mardiah dan Bapak Henry Murphy. Meski tidak semua peserta itu background-nya dari matematika ya, ada yang dari farmasi, geomatika, PWK, pelajar SMA, guru, dan jenis pekerjaan yang lain yang luar biasa. Namun percayalah bahwa ilmu adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan ilmu kita semua akan dapat merubah dunia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita untuk materi yang sangat luar biasa, dan tentunya seluruh peserta seminar online matematika ketiga Institut Teknologi Sumatera. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan teman-teman, absensi akan dibuka, tadi telah dibuka pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dan ditutup pukul 3 waktu Indonesia Barat pada tanggal 9 bulan 10 tahun 2020. Jadi besok pukul 3 sore ya. Selanjutnya, sertifikat akan sampai kepada seluruh peserta yang telah mendaftar yang telah mengisi absensi mulai dari terhitung hari ini sampai 10 hari ke depan. Jadi untuk kalian yang belum mendapatkan sertifikat atau e-sertifikat dalam kurun waktu 10 hari, kalian bisa DM Instagram, jangan lupa follow ya Instagram Matematika Med ITERA dan subscribe YouTube Matematika ITERA. Mungkin sekian, selamat siang. Sampai ketemu di seminar online matematika berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Saya live ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu dalam acara yang lain. Amin. Amin.